La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amanah ilmiah kajian yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran salatan takunu laka ridaan wa lahu jazaan wa li haqqihi adaan waftah lana minal khairi kulla mughlakin. Ya Rasulullah isfa' lana wa adrikna bisyafa'atika yaumal qiyamah. Thumma amma ba'du. Ayyuhal mu'minun a'azzakumullah. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, saudara-saudari seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Hadirnya kita di rumah Allah, Masjid At-Taubah Villa Pamulang ini tidak lain, yang pertama itu rahmat Allah ini, bentuk rafatun ma'al ihsani minallah, kasih sayang yang dibarengi kebajikan Allah, itu namanya rahmat. Jadi rafah, kasih sayang, welas kasih, ma'a al-ihsani, ada kebajikan, ya, udah disayangin, kemudian diperbaiki lagi keadaan kita, itu namanya rahmat. Kemudian ini juga takdir dari Allah, kehendak, ya, kudrah, kuasa dan iradah, kehendak dari Allah yang terbaik buat kita. Maka hadirnya kita di sini jangan disia-siakan. Maksudnya jangan karena nggak enak. Mungkin dia bagian dari DKM At-Taubah. Nanti kalau sering-sering alfa sholat subuhnya ditanyain pula. Nah, jangan karena itu. Jangan difikirkan ditanya makhluk, nanti ditanya Khalik, itu yang paling penting, ya. Jadi kita di sini sholat subuh berjamaah, kemudian Sabtu dan Ahad mungkin ada jitu kajian Islam Sabtu, jihad kajian Islam Ahad, atau apapun namanya, ya. Itu ya dalam rangka mengabdikan diri, mendedikasikan diri kita. Kul inna salati, salatku, wa nusuki, semua ibadah dan aktivitasku, wa mahyaya, terlahirnya aku ke dunia ini, wa mamati, dan sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini, lillahi rabbil alamin, karena Allah semua itu, ya. Nah, termasuk di sini jihad ini, ya, kajian Islam Ahad ini, kita dalam rangka juga thalabul ilmi, menuntut ilmu. Allah yang suruh, Nabi yang meneladani, mencontohi, maka kita tinggal ikuti saja. Dan salah satu misi terbesarnya thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu adalah tafaqquh fid din, supaya dinul Islam yang kita yakini, kita anut ini, kita fahami dengan utuh, dengan benar, minal muqaddimah ilal khatimah, dari awal sampai akhir. Enggak kok kita mulung dikit, enggak karu-karuan. Ngaji itu yang utuh, ya. Jangan sepenggal-sepenggal terus merasa yang paling tahu pula. Nah,
itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Ngaji itu yang utuh. Kalau ada kelewatan, nanti tanya. Sekali dua waktu mungkin jitu kajian Islam Sabtu dan jihad kajian Islam Ahad kita ada yang kelewatan. Besok-besoknya tanya sama jamaah yang hadir, Pak, kemarin ngaji apa, Pak? Kira-kira Ustadz itu pakai kitab apa? Atau temanya, topiknya apa? Apa yang disampaikannya? Poin besarnya kira-kiranya apa, Pak, yang bisa Bapak sampaikan kepada saya? Kan Bapak yang hadir gitu. Begitu adabnya menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan hendaklah yang hadir-hadir itu menyampaikan nanti kepada yang tidak hadir. Dan ini alhamdulillah ini sekarang ada media-media gini, jadi bisa juga ya dilihat nanti apa ini rekaman videonya ini ya, yang mengerti nanti dibuka di rumah lagi ya. Jadi tafaqquh fiddin, faham dengan benar dengan utuh, ini indikasi kuat Allah akan melimpahkan kebaikannya yang banyak kepada kita yang sempurna. Di hadis Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu khairan, salah satu tanda Allah menyempurnakan, melimpahkan kebaikannya kepada hambanya yang muslim muslimah ini, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan jalan kepada hambanya untuk faham terhadap agama Islam ini. Nah, bagaimana caranya faham itu? Innamal ilmu bitta'allumi, ilmu syar'i, ilmu Islam ini dengan cara dipelajari. Wa innamal fiqhu bittafaqquhi, dan kita bisa faham dengan sungguh-sungguh belajar. Begitu kata Nabi ya. Jadi kalau faham itu berarti karunia terbesar itu dari Allah yang banyak, yang disempurnakannya, begitu ya. Jadi talabul ilmi itu untuk itu tuh, tafaqquh fiddin, biar faham, bukan biar mengkoleksi ilmu. Itu orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani khususnya para tokoh agamanya. Jadi agama itu hanya untuk ilmu dan pengetahuan yang dikoleksi, bukan untuk diamalkan, bukan untuk didakwahkan, untuk keren-kerenan aja. Umat Islam tidak begitu ya. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amali, kata al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya itu, ilmu itu sebelum kita membuat statement dan beraksi ya, melakukan amal nyata, kerja nyata, ilmu dulu, begitu. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi saja, dan bukan untuk mendebat orang, karena orang itu nggak tahu. Nah, kita seolah-olah serba tahu, kemudian wah ini sebagai senjata menyerang orang. Itu tidak begitu dalam Islam. Makin berilmu makin tawaddu dan tadarru, rendah hati dan rendah diri. Rendah hati di hadapan makhluk, rendah diri di hadapan Khalik, gitu ya. Maka karena kita thalabul ilmi untuk tafaqquh fiddin, niatnya jangan salah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin. Nah, jadi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Niatnya karena Allah. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nikmat Allah kita syukuri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah curahkan 10 rahmat buat kita yang berhadiah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita ihda'u thawab dulu kepada muallif, musannif, penulis. Ini kitabnya namanya An-Nasaihu Ad-Diniyah ya, kumpulan nasihat Islam, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat
pitutur-pitutur, pituah-pituah yang nanti ya diharapkan dapat menambah dan meningkatkan keimanan kita. Penulisnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, wafatnya 1132 Hijriah di Tarim ya, di Yaman Selatan, yang kita kenal dengan ratibnya itu, Ratib Al-Haddad kan gitu ya. Nah, Ratibul Haddad itu. Jadi dia ada nulis kitab. Kitab ini isinya ya kumpulan nasihat agama ya, wasiat-wasiat tentang keimanan. Jadi nanti ada tentang Islam, iman, ihsan. Ihsan itu ya akhlak atau tasawuf. Orang salafi nggak mau bilang tasawuf ya tazkiyatun nufus, sama aja itu ya, pensucian jiwa, membeningkan hati, menghaluskan rasa, itu namanya tasawuf. Atau tazkiyatun nufus, tazkiyatul anfus, pensucian kolbu jiwa itu. Nah, kita adabnya hadiah dulu suratul Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa nabiyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in wa ashabihi ajma'in, wa nuhdi lahu li Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Naqra'u barakata nurillahil Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jazakumullah khairan. Kita memasuki salah satu dari 4 bulan Al-Hurum yang dimuliakan, diagungkan Allah. 3 bulan berturut-turut itu nanti kita dapati dalam surah At-Taubah atau surat Baroah ya penjelasannya, ayat 36. Jadi dalam 1 tahun kata Allah ya, Allah menciptakan 12 bulan. Kemudian 4 dari 12 itu adalah bulan-bulan yang hurum, yang agung, yang suci, yang mulia menurut Allah. Itu bukan perspektif makhluk, bukan menurut Nabi Muhammad SAW atau orang-orang Islam, tapi Allah yang menghendakin. Cuma di Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas 114 surat, Allah tidak jelaskan 4 bulan yang mulia itu apa saja. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan nama bulannya cuma bulan Ramadan di surah Al-Baqarah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu. Itu menunjukkan, kata ulama, hanya bulan Ramadan lah yang paling diagungkan Allah, sampai dia yang disebut satu-satunya. Nggak ada bulan lain, yang 11 lain nggak ada disebutkan Allah. Itu 114 surat, itu 30 juz, hanya bulan Ramadan itu ya. Nah, nanti dijelaskan di dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi juga memperkuat surah At-Taubah ayat 36 itu. Dalam 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan. 4 bulannya diagungkan Allah. Salasatun mutawaliyatun kata Nabi, 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Muharram bulan pertama. Ya, kemudian ya ini bulan Rajab, bulan ke-7 di antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban, di antara bulan ke-6 dan bulan ke-8. Ya. Loh, Al-Qur'an katanya tadi agung. Ramadan disebutkan di Al-Qur'an satu-satu ya. Kenapa nggak ada di antara 4 bulan itu? Al-Quran itu di riwayat Ramadan itu di riwayat At-Tabrani Sayyidus Syuhur, pemimpin, penghulu atau raja dari semua bulan. Lebih agung lagi dia, lebih mulia lagi ya, dibandingkan bahkan yang 4 ini tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Nah, berkaitan dengan bulan Rajab khususnya, karena dia bulan agung,
Nanti kita dapatin itu penjelasan-penjelasan ulama itu ya. Di bulan agung itu memperbanyak amalan sunnah. Ya. Amalan sunnah nanti ada skala prioritas. Kalau amal wajib itu skala prioritas adalah sholat, maka amalan sunnahnya juga sholat juga. Sholat apa? Yang selama ini nggak pernah qobliyah, ba'diyah, rawatib, ya paling tidak bulan Rajab ini ada qobliyah, ada ba'diyah, gitu. Ya. Kemudian sholat sunnahnya apa lagi? Yang selama ini malam hari yang nggak pernah witir, minimal witir aja kita ngomong. Rasulullah SAW kan menjelaskan di hadis Sahih Muslim, ya, Nabi bilang, kamu itu sholat malam lah, walau rakaatan, walaupun witir 1 rakaat aja gitu. Salat malam lah, ya. Kemudian waktu siang ada juga haknya salat sunnah, yaitu salat sunnah duha, gitu ya. Jadi ini banyak-banyak amal yang sunnah, nafilah atau tatawu, amal sukarela. Kalau yang wajib itu nggak peduli. Mau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mau Ramadan, nggak peduli. Itu udah harga mati, itu nggak bisa ditawar-tawar kalau yang wajib. Tapi ini bicara yang sunnah. Ya, kemudian nanti ya baca Quran, itu amalan yang agung di dalam Islam itu ya, yang tinggi. Kemudian nanti zikir, wirid, ya, selawat dan taslim kepada Nabi, doa, nah itu ya. Kemudian sedekah. Sedekah itu tidak harus materi atau uang. Kan di hadis Sahih Muslim itu kullu ma'rufin shadaqatun, kata Nabi. Segala kebaikan yang kamu persembahkan di dalam Islam ini disebut sedekah. Yang nggak ada uang, ya ilmu, pengetahuan, ide, saran, tenaga, pemikiran, kan banyak. Apa sajalah dipersembahkan ya untuk Allah di dalam Islam ini, gitu ya. Kemudian amalia-amalia di bulan-bulan yang diagungkan Allah itu dilipat gandakan pahalanya dibandingkan selain bulan ya, termasuk Rajab ini, gitu. Makanya dimotivasi untuk memperbanyak amal-amal sunnah itu karena dilipat gandakan. Tapi begini juga kata ulama, wa kadzalika as-sayyi'atu, perbuatan buruk juga dosanya dilipat gandakan. Nah, hati-hati makanya. Ya, tapi bukan berarti oh ya udah nanti saya maksiatnya bulan Sa'ban aja. Jangan bulan-bulan yang diagungkan Allah, tempat-tempat, waktu-waktu, hari-hari yang dimuliakan diagungkan Allah. Ya, oh, enggak gitu. Tetap dijaga semuanya itu ya. Jangan sampai melakukan dosa. Kalau melakukan ya cepat-cepat ya, minta maaf, minta ampun alias istighfar dan taubat kembali ke jalan Allah yang lurus dan benar, gitu ya. Nah, kemudian ini sebelum kita curi start tentang tadi dikatakan oleh Fadilatul Ustadz Haji Ma'ruf Amin, mabhatus saum, pembahasan tentang puasa. Saya loncat ini ya. Sebenarnya pembahasan pertama itu tentang, kalau di kitab ini aslinya itu tentang takwa ya, kalau urut-urutannya itu mabhatut takwa. Tapi kita karena ngajinya sebulan sekali, saya minta maaf Desember dihubungin oleh beliau ini Al-Fadil, tapi saya belum terkonfirmasi udah menjelangnya, sementara saya pekan keduanya terjadwal tempat lain. Baru kemudian beliau memastikan pokoknya pekan kedua hari Ahad, kami mau lupa mau enggak, jadwal antum sekarang di At-Taubah katanya. Alhamdulillah ya. Ya udah langsung ya,
saya tidak akan kemana-mana insya Allah gitu ya, kecuali kalau ada uzur. Jadi ini kita langsung ke bab tentang puasa ini, kemuliaan nanti Ramadan. Tapi ini tidak cerita fikih dia. Jadi kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah khususnya tentang puasa ini tidak bercerita fikihnya. Ya, misalnya ya rukun-rukun puasa, nggak begitu. Ini cerita tentang kemuliaan, keagungan bulan Ramadan dan ibadah puasa. Jadi untuk at-targhibu fil a'mal, motivasi kita biar semangat beramal gitu ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita mungkin tahun lalu 2023 1444 ada utang puasa Ramadan, laki-laki misalnya sakit, misalnya safar yang berat, segera dibayar, jangan nunggu-nunggu. Kemudian istri kita, anak perempuan kita, cucu perempuan kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, besan perempuan kita, mereka pasti punya utang itu, kecuali yang udah menopause. Nah itu diingatkan, segera itu dibayar. Bulan Rajab, apalagi ini kesempatan bulan mulia ya, banyak beramal, termasuk ya amalia sunnahnya ya puasa sunnah Rajab. Tapi prioritasnya bayar utang dulu. Jangan sampai kata ulama utang itu terakumulasi. Ramadan udah berapa kali utangnya nggak dibayar-bayar, ketemu lagi Ramadan berikutnya, itu buruk sekali kata ulama itu. Ulama-ulama itu bilang itu, terutama kepada perempuan-perempuan yang udah pasti rata-rata punya hutang itu. Karena damun tobi'iyun, darah kebiasaan yang biasa keluar setiap sebulan sekali itu. Ya. Jadi ingatkan itu, semua perempuan-perempuan muslimah mukminah segera itu bayar utangnya. Ya. Bayar utangnya. Kemudian menyambut Ramadan ini kita gitu, kalau bulan yang diagungkan, rajanya bulan, itu cepat-cepat itu sambutannya. Jangan dingin datar aja. Jangan hiruk pikuk masalah tahun-tahun politik dan sebentar lagi bulan depan 14 Februari Valentine Days, Valentine ya. Itu kan hari cintanya orang Nasrani itu. Kita hari cinta happy-nya rakyat Indonesia, pesta demokrasi. Gitu ya. Nah, itu jangan kita terabaikan menyambut Ramadan, terlepas nanti kita wafat belum ketemu Ramadannya, yang penting niat kita mau ibadah di bulan Ramadan itu udah sampai nanti, sempurna dibuat Allah itu, seperti kita ibadah sepenuh Ramadan, karena sambutannya lebih awal lagi mencuri startnya. Jangan kalah dengan para politikus, udah nyuri start awal-awal mereka kampanye. Ya, nah, kita juga mengkampanyekan Islam, mengkampanyekan Ramadan ini. Jangan mau kalah kita. Nah, kalau itu kan urusan dunia aja. Kalau ini kita kampanyekan sampai ke akhirat ini hasilnya nanti, ya kan? Nah, kalau yang politik itu kan hasilnya belum tentu sepenuhnya kita rasakan juga. Heboh-heboh kita, rame-rame kita, tapi belum tentu juga hasil yang kita rasakan sepenuhnya nanti 5 tahun ke depan. Walaupun kita tidak pesimis, tidak skeptis, memang tetap optimis gitu ya. Kalau ini kita kampanyekan Ramadan udah pasti ini, nggak pakai insya Allah lagi, udah gitu. Hasilnya di dunia, hasilnya di akhirat. Yang penting kita komitmen apa enggak, gitu aja. Tapi kalau urusan dunia kan komitmen nggak komitmen bakal ditinggal, ya itu ceritanya. Kalau akhirat ini, urusan agama ini nggak bakalan ditinggal, justru bakal didapat ke depannya. Nah, maka nanti kita dapatin hadis ya, riwayat Ahmad dan lainnya. Memasuki Ramadan, Rajab ini doanya diajarkan apa? Allahumma barik lana fi bisa rojabin, bisa rojaba bacanya, ya Allah, limpahkanlah kebarokahanmu untuk kami semua di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban nanti, bulan depan, bulan ke-8, wa ballighna, sampaikan ajal kami, usia kami, umur kami, hidup kami, Ramadana, sampai bulan Ramadan.
Jangan yang tahun lalu Ramadan terakhir kami, ya Allah, kami masih pengen ketemu Ramadan berikutnya. Ini kalau sering-sering dibaca, dipanjangkan Allah umurnya. Kalaupun nggak ketemu Ramadannya, ya tadi kata ulama, dapat pahala Ramadan full dari awal sampai akhir dengan semua amaliyahnya tetap diberikan kepada kita. Tapi kalau malas-malas doa terus mau dapat pahala Ramadan meninggal sebelum Ramadan, dari mana ceritanya? Ya, gitu. Rajin-rajin itu banyak-banyak. Ya, sepanjang bulan Rajab ini, terus nanti bulan Syaban. Dan bulan Syaban nggak usah dipenggal doanya. Jangan nanti udah bulan Syaban, Allahumma barik lana fi Sya'bana, ya tetap aja baca Ramadannya, apanya, Rajabnya. Ya, tetap aja dibaca Rajabnya. Nggak ada ulama suruh penggal. Kalau bulan Syaban udah tinggal Allahumma barik lana fi Sya'bana, nggak gitu. Tetap aja Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Walaupun Syabannya nanti sudah berlalu, gitu. Balighna Ramadan. Ya, banyak-banyak itu didoakan. Kalau kita sholat fardu 5 waktu, ya minimal 5 kali sehari semalam. Kemudian nih, ya doa lagi dari tabi'in, ulama alul hadis dari Basrah, Irak, namanya Imam Abu Utsman An-Nahdi. Ya, ini riwayat sahabatnya banyak ini. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian ya nanti puncaknya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini ada dalam kitab nanti, ya, Tadhhib Al-Kamil Al-Asma' Ar-Rijal, gitu ya. Ini ceritanya sebenarnya kita taunya riwayat At-Tirmidzi. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau kami mencari Lailatul Qadar 10 yang terakhir Ramadan, zikirnya apa? Gitu kan? Diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya begitu. Kita Allahumma innaka afun karim, karim itu tambahan ulama. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, itu tambahan ulama juga ya karimnya. Jadi karim-karim itu tambahan ulama. Kalau aslinya redaksi hadisnya, Allahumma ya Allah innaka afun, engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan kami semua. Oleh karena itu fa'fu anni, maafkanlah saya. Ya, itu kan kita taunya gitu. Nanti 10 terakhir mencari Lailatul Qadar, terutama waktu-waktu iktikaf. Tapi nggak begitu ceritanya sebenarnya. Kita dapatin nanti, ya tadi dari ulama ahlul hadis dari Basrani, an Abi Utsman An-Nahdi qalat Aisyah radhiyallahu taala anha lamma hadara ramadhanu, ya, qultu, ketika menjelang-jelang atau bahkan di awal Ramadan, saya bertanya, ya Rasulullah, qad hadara ramadhanu fama aqulu, ini udah menjelang Ramadan ya Rasul, atau ini udah masuk Ramadan, saya banyak-banyak baca doa apa? Begitu riwayat yang lain nih selain At-Tirmidzi tadi. Kalau At-Tirmidzi kan menjelang, ya, akhir Ramadan itu menjelang Syawal, ya. Kuli, qala, Rasul menjawab, kuli, ya, kamu banyak-banyak doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pertama, doa ini kalau sering-sering dibaca, potensi besar Allah panjangkan umur kita untuk ketemu Ramadan, itu kata ulama itu. Yang kedua, kalau jauh-jauh hari ini sering dibaca, potensi besar nanti Ramadannya dapat Lailatul Qadar. Dan nanti sejak Ramadan ini jangan pernah ditinggalkan, bukan hanya 10 terakhir. Pokoknya setiap qiyam Ramadan, kita sebutlah tarawih, itu jangan pernah ditinggalkan kata ulama, baca zikir ini atau doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dari awal Ramadan, khususnya qiyam Ramadan tarawih, ya, termasuk qiyamul lail Ramadan, kita malam-malam menjelang sahur itu udah bangun tahajud juga kita. Nah, sering-sering baca ini. Bahkan ada ulama sepanjang Ramadan, dari pagi, siang, sore, malam, kamu baca terus dari awal sampai akhir, maka ini potensi semua amalmu Ramadan diterima Allah, tidak ada yang dilewatkan, dilipat gandakan, ya, tidak terhingga, dan potensi besar dapat Lailatul Qadar.
Begitu. Ya. Nah, bahkan dari sekarang ini menyambut Ramadan. Yang kedua, doa yang dibaca ketika menjelang Ramadan, menyambut Ramadan. Ini nanti dari sahabat Ubadah bin Samit, ya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ad-Dailami, ya. Jadi dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna haula'il kalimati idza jaa ramadhanu an yaqula ahaduna. Jadi kalau udah menjelang Ramadan, Rasul mengajarkan kami doa. Nanti kita bahasa Indonesia kan aja. Ya, bahasa Arabnya gini. Allahumma sallimni min Ramadan atau Allahumma sallimni li Ramadana. Ya Allah, serahkan dengan selamat Ramadan untuk saya, menjumpai saya. Ya, kemudian wasallim Ramadan li, dan serahkan diri saya, ya, dengan selamat sejahtera bisa menjumpai Ramadan. Artinya biar bertepuk dua tangan. Kita minta Ramadan ditakdirkan ketemu kita, diri kita juga ditakdirkan ketemu Ramadan. Jangan kita berharap ketemu Ramadan tapi Ramadannya udah nggak mau ketemu kita. Atau sebaliknya, ya, Ramadan mau ketemu sama kita tapi ajal kita udah selesai, nggak ketemu sama Ramadan. Gitu. Ya Allah, serahkanlah bulan Ramadan ketemu saya, serahkan juga diri saya ketemu Ramadan. Gitu. Terus watasallamu minni mutakabbalan. Nanti sejak awal Ramadan sampai ujung Ramadan 29 atau 30 hari, semoga kau terima semuanya, yang wajib juga yang sunnah, dan kau balas dengan ganjaran bi ghairi hisab, tanpa batas, berlimpah ruah. Wallahu yudhaifun liman yasha. Ya, digandakan, berlipat-lipat. Gitu. Itu doa yang kedua. Ya, yang kita minta tadi apa? Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kalau bulan Rajab tadi lain, ya, itu karena berkaitan dengan bulan Rajabnya. Yang kedua, ya, bahasa kita, ya Allah, takdirkanlah Ramadan ketemu saya. Takdirkan juga saya ketemu Ramadan. Nanti semua amal saya di bulan Ramadan kau terima. Gak ada yang kau biarkan sia-siakan. Itu dua. Yang ketiga, yang ketiga ini panjang, saya lewatin aja dah. Ternyata panjang. Nah, ya, pokoknya intinya minta supaya ditakdirkan Allah. Kan gini kata Nabi di hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, la yaruddu al-qada'a atau al-qadara illa du'a. Yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Bisa jadi takdir kita nggak ketemu Ramadan tahun ini, udah selesai hidup kita. Nah, yang bisa merubah takdir itu apa? Doa. Makanya kita bilang gini sama Allah, ya Allah, sekarang kau takdirkan aku berdoa. Kalaulah ternyata takdirku selesailah sudah tahun ini sebelum ketemu Ramadan, maka dengan doa yang kau takdirkan ini, aku minta rubah takdir itu. Aku minta kau tambah ajalku, umurku, hidupku, usiaku untuk ketemu lagi Ramadan tahun ini. Gitu caranya. Ya, jadi merubah takdir dengan takdir, yaitu takdir doa. Gitu ya. Itulah pokoknya. Terus ya minta sehat, kuat, selamat. Ya, kalaupun kita ternyata ditakdirkan tetap Ramadan tahun ini, tapi kalau sakit-sakitan ngapain juga? Iya kan? Ngapain jadinya? Nggak bisa maksimal juga nanti. Jadi minta sehat, kuat, selamat, macam-macam segala kebaikan dalam sambutan atau tarhib Ramadan ini. Demikian ya. Itu mukadimah saya itu. Akan saya promosikan ini di mana-mana ini. Tolong disebarkan. Ya, kita harus kampanyenya lebih awal lagi, gitu ya. Nah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mab'atsus saumi, pembahasan seputar puasa. Ya, wa'lamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku seiman, kata Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Yassaranallahu wa iyyakum lil yusra, didoainnya kita.
Semoga Allah mudahkan kita semua, Anda semua, untuk menempuh segala kemudahan-kemudahan. Wa jannabana, dan semoga Allah menjauhkan pada kita al-usra, segala kesulitan-kesulitan, terutama kesulitan untuk beribadah, juga kesulitan urusan dunia. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan semoga Allah melimpahkan ampunannya untuk kita semua, terlebih nanti di akhirat, juga semasa di dunia ini. Amin. Itu belum dia udah mendoakan kita. Nah, ini dia ini. Anna syahra ramadana syahrun azimun. Ketahuilah ya, ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan yang teramat agung, teramat mulia, teramat tinggi, teramat hebat, teramat keren. Nggak ada bandingannya, nggak ada. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan yang agung ini pun masih kalah. Nggak disebutkan Allah di dalam Al-Quran mereka itu. Yang disebutkan Allah cuma syahrul Ramadan. Begitu. Itu ulama sepakat, ahli tafsir menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan sampai disebutkan namanya. Nah, dan identitasnya juga disebutkan, yaitu syahru, yaitu bulan. Nanti kan kalau dibilang Ramadan, ini Ramadan apanya ini? Abahnya. Misalnya gini, seorang chef atau seorang koki, dia mau menyebutkan nama makanan tradisional Indonesia, ya, makanan tradisional ya Indonesia, maka dia tidak cukup menyebutkan nama makanannya saja, tapi identitas makanannya juga disebutkan, bahkan komposisinya. Itu tanda mengagungkan makanan tersebut. Misalnya bakwan, ya, orang Jawa Timur bilang ote-ote, orang Sunda bilang bala-bala. Itu kita jangan bilang bakwan, ada yang nggak ngerti, atau ote-ote, bala-bala, apa itu kita sebut. Ini ada loh traditional food, makanan tradisional berbahan baku tepung, kemudian ada sayurnya kol, ya, dikasih wortel, kadang-kadang dikasih toge, kadang-kadang dikasih udang, digoreng, namanya bakwan. Nah, gitu cara menyebutkannya. Barulah jelas semuanya itu. Begitu Allah tidak bilang Ramadanul ladzi unzila, Ramadan yang diturunkan pada waktu itu Al-Quran. Apa itu Ramadan? Jadi tanda tanya nanti. Tapi kalau syahrul Ramadana, nama bulan gitu. Begitu cara Allah memperlakukan makhluknya bernama bulan Ramadan itu. Nah, makanya dibilang sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini kita harus sadar katanya. Gini loh. Gini. Kenapa ini agung sekali? Nanti kita dapatin tuh dalam kitab ulama itu. Itu siksa khususnya untuk orang Islam yang ahlul fusuk, yang fasik-fasik, yang ahlul ma'asi itu dihentikan di bulan Ramadan. Allah pokoknya nggak mau ada keburukan-keburukan bulan Ramadan itu. Udah, berhenti dulu, istirahat. Makanya ini yang terancam ini di alam kubur, di alam barzah ini kaum muslimin tadi ya. Kalau orang kafir-kafirnya terus saja, nggak peduli. Itu senang, itu udah tahu ini bulan Rajab, wah 2 bulan lagi. Wah, yang mereka terancam ini di alam barzah, di alam kubur, belum dapat kiriman pula doa-doa pengampunan dari yang hidup. Itu udah ada optimisme yang tinggi, harapan besar sekali gitu. Paling tidak istirahat mereka bulan Ramadan. Wah, yang udah dapat nikmat alam barzah, alam kubur, itu ditingkatkan lagi bulan Ramadan. Kemudian yang mati-mati itu, yang fasik maupun yang taat, itu minta sebenarnya kalaulah dihidupkan kembali untuk beribadah 1 bulan Ramadan, atau sebahagiannya saja, sehari saja Ramadan, sehari penuh, dan itu mati lagi. Begitu. Lah kita yang masih hidup kok nggak minta? Mereka yang mati aja minta. Begitu. Maka kita yang hidup tadi banyak-banyak doa itu, minta dipanjangkan umur, dirubah takdir supaya jangan meninggal dululah tahun ini, biar ketemu lagi takdirnya Ramadan tahun ini, ya.
1445 Hijriah ini. Terus ya, dia bulan yang agung ya, syahrun azimul qadri, yang agung derajatnya, wal manzilati dan kedudukannya, indallahi di sisi Allah, wa inda rasulihi dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah siapa kita? Allah saja mengagungkan, Nabi saja menyambutnya begitu meriahnya, kemudian nanti melayani dan menjamunya dari awal sampai akhirnya, sampai mengantarkannya kembali kepada Allah. Begitulah kita, dingin-dingin datar-datar saja, enggak dikampanyekan, malah sibuk kampanye yang lain. Ini aneh, ini kampanye yang lain getol. Kampanye Syahrul Ramadan pura-pura nggak tahu. Bahkan ada hamba Allah kaum muslimin menganggap beban Ramadan tuh. Nanti kalau udah menjelang akhir Ramadan baru dia rasa merdeka. 1 Syawal, selesai sudah beban ini. Wah, itu kurang ajar itu. Sementara Allah aja mengagungkan, Nabi juga membesar-besarkan Ramadan ini. Begitu. Wa huwa sayyidus syuhur, sebab ini raja penghulu, pemimpin semua bulan dalam 1 tahun. Kemudian nggak pernah Allah karuniakan ini kepada para nabi dan rasul sebelumnya, hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya. Eksklusif, istimewanya khusus. Ini yang harus kita pahamin ini. Nggak pernah dikasih. Tapi perbincangan tentang Ramadan ini, bulan Ramadan, sudah jadi perbincangan dari mulai bapak moyang kita Abul Basar Adam alaihissalam dan ya ibu moyang kita Sayyidah Hawa. Mereka juga udah minta dulu sebenarnya itu, kata ulama, ya Allah, ini ada makhlukmu namanya Syahrul Ramadan, cobalah kau kasih kepada kami. Nggak dikasih sama Allah untuk Nabi Adam. Begitu juga Nabi Nuh, sampailah Isa alaihissalam, nggak dikasih. Nah, kita pula nggak tahu diri dalam mendapatinya. Nah, ini hati-hati. Makanya nanti di sini dibawakan oleh, ya, ada hadis dibawakan oleh Al Habib Abdullah ini. Itu pernah sekali waktu Nabi naik mimbar. Mimbar Nabi itu anak tangganya 3. Jadi setiap satu anak tangga Nabi diam, terus ngomong amin. Naiklah anak tangga kedua, diam, amin. Ketiga, amin. Nah, kemudian dia baru menghadap kepada sahabat. Ditanya oleh sahabat, Nabi tadi kok naiknya nggak biasa? Diam dulu, terus lafal amin, amin, amin. Nah, ini amin ini jadinya promosi ya, amin ya, gitu. Terus di antara yang disebutkan Nabi begini. Ini tadi Jibril datang, Nabi ngomong sama sahabat, Jibril datang. Ini yang 3 ini satu aja saya sebut. Jibril bilang, Muhammad, ya, ini aminkan Muhammad. Ya Jibril, umatmu yang menjumpai Ramadan kemudian tidak terampunkan dosanya, nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini Syahrul Maghfirah, bulannya dilimpahkan maaf dan ampunan Allah, kok nggak terampunkan sampai akhirlah Ramadan itu, wah, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah dan dia merugi celaka sekali. Amin, kata Nabi begitu. Bukan Nabi mendoakan laknat untuk kita umatnya, tidak. Karena itu sarannya Jibril, suruh aminkan ya Muhammad. Ya, begitu. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan ini. Ini besar sekali. Ya, dia Sayyidus Syuhur, nanti riwayat At-Tabrani. Sayyidul Ayyam itu Al-Jumu'atu, ya, hari Jumat dalam 1 pekan, 7 hari seminggu. Rajanya hari adalah hari Jumat. Sementara Sayyidus Syuhur, ya, dalam 1 tahun fissana adalah Syahrul Ramadan. Gitu. Kemudian faradallahu siyamahu alal muslimina. Allah telah mewajibkan kita orang Islam untuk berpuasa di siang harinya.
wa katabahu alaihim, dan Allah telah menetapkan bagi kita orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu as-siyamu, sudah dicatat sama Allah. Jadi ketetapan kutiba di situ furido, difardukan, wajib kalian. Ya. Ya, itu firman Allah itu ya di surat Al-Baqarah ayat 183. Wa fihi a'ni, dan di dalamnya yang saya maksudkan kata ya, Al-Habib Al-Haddad penulis ya, yakni syahra Ramadan, bulan Ramadan ini, anzalallahu kitabahu, Allah menurunkan Al-Quran kitabnya, wa ja'ala min lailihi lailatal qadri, dan Allah pilihkan ada satu malam dari sekian bulan, satu bulan penuh itu ada satu malam yang sangat mulia, yang kalau kamu beramal apa saja dalam kondisi melek, terjaga di malam itu, kemudian turun itu Lailatul Qadar waktu itu, maka kamu lebih baik beribadah dibandingkan 1000 bulan 82 tahun lebih. Mau kita zikir, wirid, doa, selawat, baca Quran, sholat sunnah, bersedekah, mungkin juga buat halakoh ngobrol-ngobrol agama, turun Lailatul Qadarnya, maka seperti beribadah lebih baik, bukan sebanding, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahunan, lebih baik, artinya lebih banyak, bukan persis. Terakhir ya, allati hiya khairun min alfi syahrin, yang mana malam itu nanti dibalas Allah lebih baik dari 1000 bulan, wal afu syahrin, dan 1000 bulan itu aktsaru min salatin wa thamanina sanatan, ya, lebih banyak, lebih mulia, lebih unggul dibandingkan 83 tahun. Gitu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan bahtul masail, diskusi kita, munaqashah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, penasaran, atau mau ditambahkan, atau mau dikritik. Yang penting konstruktif ya, membangun. Silakan Pak Haji, silakan. Nanti baru kita ramah tamah. Ini beda, ini ramah tamahnya langsung udah dikasih nih Diva Snack and Box. Di sana lain kita. Ya, di sana lain. Ya. Oh, di sana lain lagi. Oh, itu lain lagi rupanya ya. Itu kelasnya kelas takhusus. Nah, kelas khusus itu ya. Kelas berat di sana ya. Kalau di sini ya kelas umum ini, awam ini. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, tafadhol Pak Haji. Waalaikumsalam. Ustaz katakan tadi bahwa takdir itu bisa dirubah, Siap. tapi menurut saya kan ada beberapa takdir yang bisa dirubah. Ada mubram, takdir mubram sama mualak kan? Iya. Apakah mubram itu bisa dirubah juga, takdir mubram itu dengan doa? Siap. Itu aja Tat. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Jadi ada ulama mubram dan muallak, bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Itu enggak semua ulama sepakat ternyata Pak Haji. Ketika pembahasan masalah al-qada'u wal qadaru ya, masalah hukum kepastian dan ketentuan Allah, memang ada ulama membagi itu. Tapi ada yang ulama mengatakan begini, berdasarkan hadis Nabi la yaruddul qada'a atau la yaruddul qadara, tidak ada yang bisa merubah qada atau qadar illa ad-du'a'u, kecuali hanya doa. Dia nggak pakai bisa dirubah atau tidak, tapi berdasarkan hadis itu, bahwa contohnya gini, kata ulama yang tidak make adanya yang tidak bisa dirubah dan bisa dirubah. Pokoknya semua bisa dirubah dengan doa, dengan wirid, zikir, amalia apa sajalah ya. Juga dengan selawat dan salam, baca Quran dan yang semakna itu. Kenapa katanya? Dia kiaskan gini, dengan asbab-asbab tertentu seseorang itu Allah masukkan ke surga. Juga dengan sebab-sebab tertentu seseorang itu terancam ke neraka. Maka
bisa jadi dengan sebab-sebab termasuk yang dinaskan, ya, diargumentasikan dengan jelasnya oleh Nabi bahwa doa bisa merubah takdir. Maka ada ulama yang berpendapat bahwa semua takdir bisa dirubah, walaupun itu rahasia ilahi, tapi ada jaminan untuk bisa dirubah. Bahkan ulama yang mengatakan membagi takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah, dia pun tidak menolak hadis ini. La yaruddul qada'u, ya, qada'a atau al-qadara, tidak ada yang bisa merubah takdir illa dua. Itu ulama yang membagi-bagi ini pun tidak menolak hadis ini. Ketika ditanyakan ulama-ulama yang membagi-bagi ini, bagaimana dengan kondisi hadis ini? Ya, benar adanya. Seperti apa sabda Nabi? Lah, tadi anda bilangnya ada takdir yang nggak bisa dirubah. Ya, tapi hadis itu begitu adanya. Gitu aja dia komen. Nggak berani juga dia membenturkan pendapatnya dengan sabda Nabi. Walaupun dia membagi ada takdir yang tidak bisa dirubah. Begitu Pak Haji. Jadi, seperti contohnya tulul umri, tulul haya, panjang umur. Itu ulama berbeda pendapat dua. Ada yang mengatakan umur tidak bisa ditambah. Yang dimaksudkan panjang umur, panjang hidup, itu kebarokahannya umur. Umurnya 60 tahun tapi diisi dengan hal-hal yang baik, maka itu dianggap panjang umur, barokah umurnya. Ngerti? Kayak dia umurnya melewatin 60. Tapi ada ulama yang bilang tidak, dengan sebab-sebab tertentu, misalnya ditakdirkan 60 tahun, ternyata bisa ditambah Allah, dan itu sudah diperbincangkan ulama dalam kitab-kitabnya. Contoh, apa saja yang bisa memanjangkan umur? Ya, banyak bersedekah materi atau makanan. Itu banyak kisahnya nanti di kitab ulama berseliweran. Gara-gara suka sedekah, padahal dia bilang, ya Allah, saya udah capek dengan kehidupan dunia ini. Saya mau cepat-cepat ketemu denganmu. Gitu dibilangnya. Kemudian, tapi dia bukan putus asa. Dia memang merindukan sekali pertemuannya dengan kekasihnya yang hakiki, yaitu Allah. Tapi dia memang amalannya gemar bersedekah makanan. Ternyata dimimpikan, sebab engkau gemar bersedekah makanan, yang sebenarnya takdir usiamu sekian-sekian, maka aku tambahkan. Ada yang bicara dari langit gitu. Ternyata seolah-olah aku bertentangan doaku dengan amalku. Akhirnya dia pun karena mau cepat-cepat ketemu sama Allah, mulai mengurangi sedekahnya. Dan dia pun ya wafatnya ya nggak ditambah lagi. Begitu. Jadi puasa itu juga memanjangkan umur. Kemudian tahajud itu memanjangkan umur itu. Maksudnya ditambah beneran umurnya, yang harusnya 60 bisa jadi 70, 80, dan barokah juga, bermanfaat umurnya itu, nggak banyak yang sia-sia. Jadi begitulah Pak Haji. Kita ada dua kubu di ulama kita. Ini tugasnya ulama. Ada yang mengatakan termasuk ajal kematian, umur seseorang tidak bisa dirubah. Tapi ada ulama yang mengatakan termasuk dengan doa bisa dirubah takdir itu. Nah, karena sama-sama rahasia, kita jangan terpaku dengan pendapat ulama saja yang satu, tapi pakai juga pendapat ulama yang lain. Paling tidak Pak Haji, nggak ada salahnya kita doa minta umur kita ditambah untuk Ramadan tahun ini. Kalaupun mati juga nggak ditambah juga, meninggal juga kita sebelum Ramadan, itu kan sesuatu yang paling mulia yang kita minta. Doa itu kan amalan paling mulia di riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Sesuatu yang paling mulia yang dilakukan umat ini adalah rajin-rajin, sering-sering, banyak-banyak doa. Berarti kita sudah melakukan amal yang mulia dan memuliakan diri kita. Terlepas mau ditambah Allah mau enggak. Kan begitu ceritanya. Nah, Allah alam. Puas ya kira-kira ya. Kalau belum puas nanti kita selesaikan di sana. Cukup ya? Oh ya. Nah, ini terakhir aja ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang waktu ketika
perang Badar, Pak. Itu kan jatuh pada bulan Ramadan gitu. Iya, bulan Ramadan ya. Nah, Itu sedangkan 17 Ramadan ya. ya, sedangkan Ramadan itu kan kita harus menahan nafsu, harus ini, Iya. apalagi ini membunuh gitu loh. Iya. Ini keterangannya gimana, Pak? Saya juga agak sedikit. Oh, keterangannya. Iya, maksudnya. Kita kan al-imsak, as-saum itu menahan diri, menahan jiwa, kalbu. Juga al-kafu, mencegah dari yang buruk, ya kan? Tapi justru perang Badar Kubro itu terjadi di pertengahan Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ini gimana malah membunuh? Lagi ini ceritanya Pak Haji. Baca yang utuh itu sirah nabawiyah, itu Nabi nggak niat perang. Nabi itu pengen ya menahan rombongan Abu Sufyan itu ceritanya. Rupanya malah diserang sama orang musyrik dengan alutsista, logistik peperangan, jumlah mereka 1000-an, umat Islam waktu itu 313-an, nggak ada niat perang. Kemudian peperangan dalam Islam ini harus digarisbawahin. Peperangan dalam Islam tidak pernah dimulai oleh Islam. Peperangan dalam Islam itu adalah membela diri, mempertahankan kalimat tauhid. Jadi nggak pernah umat Islam ngajak perang duluan. Nabi itu dakwah, kirim surat, kemudian raja-raja, pemimpin-pemimpin suku itu nggak berkenan, malah nantangin. Dibalas surat itu, dikirim diplomatnya, bilang kita perang, janjian di lapangan tertentu. Oke, kata Nabi. Jadi Nabi nggak pernah yang namanya memulai perang Islam. Kedua, ini dalam rangka membela kalimat tauhid, li'ila li kalimatillahil ulya, gitu. Itu yang harus dipahamin. Semua perang dalam Islam bukan Islam yang memulai. Jadi kalau tadi bukan berarti tidak bisa mengontrol hawa nafsu, kok malah perang-perangan ini, bunuh-bunuhan, bukan. Ini membela jiwa, membela nyawa. Tidak ada niatan perang. Wong kita juga nggak punya senjata, memang nggak niat perang. Jumlahnya juga 313, nggak sebanding waktu itu. Tapi kan dikirim Allah, itu baca surat Al-Anfal, malaikat itu dikirim untuk memenangkan pasukan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kiranya. Ya, udah siap.